Halo, assalamualaikum teman-teman Jajilogi, apa kabar? Didoain pasti pada sehat keluarga. Nah, sesuai request kalian, hari ini saya akan mereview sebuah mobil yang mana ini banyak kalian tanyain juga ya. Dan bahkan nggak cuma itu aja, pengen minta saya untuk ngomporin juga ownernya untuk ikutan off-road. Ini dia ownernya. Halo Mas JJ. Akang Evi. Halo. Akhirnya kita bisa kolaborasi bareng ya. Iya nih, makanya nih, akhirnya nih. Wah, thank you banget nih sore ini udah nyempetin ke sini. Siap, aku juga terima kasih nih udah bisa nyempetin Mas JJ kita ketemu. Yes, sama-sama. Seneng banget sih rasanya nih. Nah, teman-teman, jadi cerita sedikit, kemarin itu kita awal kenal pas lagi di garasi drift ya. Oh iya, betul. Di garasi drift, terus Akang sempet ngasih tauin kalau sekarang ada Ford Ranger nih dan lagi dibangun, lagi didandanin. Dan ini ya, sekarang betul. ya, Iya. hasilnya ya. Hasilnya ini. Aku banyak nanya loh ke WA, Mas JJ ini gimana ya, ini ya. Tapi nggak keberatan kan Mas JJ? Aku Aman. Aman ya? Karena ini kan judulnya sambil ngomporin juga nih. Kan? Jadi saya juga senang, Kang. Oh iya, benar ya. Aku tuh sebelum ketemu sama Mas JJ di Motul, aku udah nonton Mas JJ duluan. Waduh, terima kasih banyak. Iya. Terima kasih banyak. Jadi nggak enak nih. Waduh, terima kasih banyak, Kang. Siap Mas JJ. Nah, jadi kita ngomongin Ford Ranger ini nih. Oh iya. Ini jadi udah berapa lama nih megang ini? Ya. 2 bulan. Oh, bener-bener masih baru ya? Iya, masih 2 baru. bulan. 2 bulan aku beli. Terus akhirnya kayak lihat di YouTube modifnya enaknya gimana nih? Akhirnya nemunya kayak gini gitu. Oke. Jadi kalau misalnya baru 2 bulan dari pas dapat tuh udah langsung dirombak ya? Iya, langsung dirombak. Langsung rombak. Oke, ini jadi Ford Ranger tahun berapa nih? Ini 2013. 2013. Oke. Kalau sekarang nih saya lihat nih, ini paling yang paling radikal ubahannya di bagian mukanya ya, Kang ya? Iya, betul. Ya. Bagian mukanya teman-teman udah diganti pakai mukanya F150 yang Raptor nih. Ya, Kang ya? Betul. Ini jadi gimana? Emang kepengen punya muka seperti ini atau kena racun dari siapa? Aku tuh sebenarnya mau beli double cabin itu kan cuman buat motor, buat towing, buat apa. Cuman kan kayak kok makin kesini kayak modif. Akhirnya cari inspirasi, modif. Ketemulah yang kayak gini gitu. Akhirnya aku carilah body yang cepet, yang gimana gitu. Akhirnya perlahan jadi kayak gini. Jadi begini. Cuman jauh lebih berbeda ya, gede banget. Aku kan modif di YouTube kan body dulu. Bannya masih ori, bannya segini ke dalam. Langsung bannya tenggelam gitu ya? Tenggelam, iya. Nyebur ke dalam. Kecil banget, udah kayak mobil dono. Jadi kayak mobil dono. Iya sih, soalnya emang kalau kita udah convert ya, mukanya pakai F150 gini kan makin lebar tuh. Karena kan spakbore ya, fendernya kan juga lebih wide body gitu. Jadinya si ban standarnya waktu itu tenggelam ke dalam ya. Itu aku kaget banget loh. Kaget, waduh, ini kok lebar banget ya. Karena rumah gangkum kan kecil banget tuh ya. Aduh, ini muat nggak ya di rumah, di jalan gangku. Akhirnya pelan-pelan akhirnya bisa lah jalan-jalan kayak gitu. Jadi ini tetap dibawa pulang ya? Tetap dibawa pulang. Bukan dititipin di bengkel apa di mana? Enggak, dibawa pulang. Cuman ditaruhnya di luar, nggak masuk ke rumah. Oh. Nah, ngomong-ngomong nih, kita masih ngobrolin buat bodinya nih ya, Kang. Betul, Mas JJ. Ini pas udah diganti seperti ini, sebenarnya banyak nggak sih bagian-bagiannya yang harus dirubahnya lumayan radikal gitu ya? Sedikit sih Mas JJ. Nggak terlalu banyak ya? Nggak terlalu banyak, cuman di bagian penempatan lampu doang. Penempatan lampu? Harus bikin dudukan lagi. Terus sama yang buat buka kap mesin. Bukan kap mesin? Iya. Di setting lagi Mas JJ nih. Jadi akhirnya tariknya di sini. Soalnya kan pala mesinnya kan segini. Cuman ketika pakai bodi F150 jadi makin ke sini. Lebih maju lagi gitu. Iya, lebih maju lagi. Jadi akhirnya di setting lagi dah sama customer gitu. Custom. Makanya jadi kalau sekarang ini khusus buat bukaan kap mesinnya ala-ala ini ya. Iya. Jadi ala-ala MacGyver nih teman-teman nih. Dibuka dulu di dalam, cekrek. Nah, akhirnya tarik ke sini dah. Oke. Itu sih. Lebih buat untuk penguncian kap mesin sama tadi nge-set ini ya, nyetel dudukan lampu ya. Selebihnya PNP semua, belakang,
Sisanya plug and play semua Iya. set udah ya. Betul. Nggak perlu sampai ada kayak ngelas atau ngegerinda yang gimana banget enggak ya. Oh, oke. Nah, ini ngobrolin lampu nih, Kang. Pas banget nih. Saya lihat UPS ya bacanya, Iya, UPS betul. Waymaker. Ini soalnya kemarin saya sempat lihat di mobil teman saya, di mobil hariannya. Saya suka looks-nya tuh nggak terlalu rame gitu ya. Betul. Kalau orang bilang tuh OEM look. Betul. Dan pas saya cobain di mobil teman saya, cahayanya tuh enak gitu, nyebar rata Nyebar, gitu. Jadi nggak gampang capek matanya kalau nyetir jauh. Ini jadi gimana nih, Kang? Ini ganti nih. Ini ganti. Awalnya kan kita beli itu standar. Oke. Akhirnya kan kalau UPS itu kan semua mobil bisa. Nah, jadi ini tuh UPS LS 850 yang 3 inch Mas JJ. Ukuran 3 inch ya? Betul. Oke. Jadi UPS itu bisa di OEM look juga, bisa ala-ala yang lagi rame itu sekarang, warna-warni atau gimana. Jadi bisa lah sesuai selera gitu. Jadi menyesuaikan ke ini masing-masing ya. Kebetulan ini kan mobil kan udah garang banget. Jadi ya udahlah aku OEM look aja, jadi yang diganti ini doang. Oke, jadi pakai UPS ini ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih, kemarin kan saya juga sempat ngelihat merek yang AS ya. Oh iya. Sama UPS nih berarti apa nih? Sama tuh? AS sama UPS itu satu grup. Satu grup? Kebetulan aku tuh waktu tahun lalu juga udah pernah juga ke pabriknya langsung. Dari Cina. Iya. Jadi UPS sama AS itu udah berdiri 21 tahun Mas Eji. Oke. Udah lama banget, jadi udah nggak diragukan lagi lah ya, ketahanan, cahaya sama kualitasnya udah nggak diragukan lagi. Cuman bukan baru berarti ya? Betul, udah lama. Cuman perbedaannya itu kalau AS itu lebih ke motor. Oke. AS itu banyaknya lebih ke motor. Kalau UPS itu lebihnya ke mobil. Lebih ke mobil. Dan AS sama UPS itu lebih tinggi UPS. Dia yang di atasnya ya, betul. segmennya lebih di atas ya. Iya, di atas AS. Oke. Nah, ini sekalian nanya nih berarti nih. Kalau Bull Ice nih apa nih? Bull Ice itu kayak nama ya, nama pabriknya sih. Jadi tetap mengutamakan AS-nya, Bull Ice gitu. Jadi Bull Ice itu ada UPS, ada AS, terus ada mungkin kayak tokonya gitu kali. Betul. Terus ada Hapak juga. Oke. Jadi ada 3 lah, di Bull Ice itu ada 3 gitu. Ada 3 brand ya. Iya. Sambil nanya ya teman-teman, pas banget soalnya kemarin baru aja juga penasaran tuh. Iya. Oke. Nah, Kang, kita geser lagi nih ke depan nih, Kang. Jadi kalau misalnya buat lampu kan pakai UPS ya. Betul. Untuk yang lampu utamanya nih. Terus ini ada tambahan mini laser. Mini laser ini. Oke. Banyak juga nih, Kang. Iya, ini aku ngikutin yang tren-tren sekarang sih. Ngikutin tren sekarang. Iya. Okay. Jadi ada metrik-metrik kayak gitu. Kalau diesel sekarang kan ada metrik kayak lampu nembak kayak gitu. Bisa ada ini ya, patternnya ya. Iya. Kalau di TikTok ada kan ritme. rame kayak gitu. Iya. Jadi tambah mini laser sini, sama kalau yang di sini? Ya, itu juga udah diganti juga pakai UPS. UPS Waymaker mini lasernya. Full UPS ya? Iya. Oke. Jadi itu bisa putih, bisa kuning Mas JJ. Warnanya bisa 2 itu ya? Iya, bisa 2 itu. Kalau ganti warna biru, pink itu bisa? Kebetulan ini aku nggak ada. Emang sengaja nggak mau terlalu yang warna-warni gitu? Emang sengaja. Oke. Cuman ininya bisa. Ini aku pakai DRL. Ada DRL lagi sini ya? Itu baru bisa digonta-ganti warna. Dikasih warna ya? Iya. Oke. Kayak punya lo berarti ya? Iya, kayak di mobil lo kan ya? Iya. Betul. Videografer saya sama juga. Main lampu juga DRL-nya kemarin dia tunjukin gitu kan. Bisa warna-warni juga ya. Soalnya bisa disetting warna apa aja gitu. Iya. Oke, Kang, kita geser ya ke samping ya. Nah, kemudian nih, Kang. Kalau buat warnanya aslinya apa nih? Aslinya silver. Aslinya silver. Iya. Terus ini aku wrapping stiker ya? Iya, Oke. Di wrapping warna apa nih ya? Ini warna abu-abu doff. Agak doff sih ya? Iya, agak doff. Sih. Emang seneng dengan warna ini atau karena emang ngikut dari referensi yang ada? Aku sih melihat karena bentuk bodinya ya. Bentuk bodinya kan sangar. Jadi aku cari warna, yaudah yang sangar aja, abu-abu hitam gitu. Doff jadinya. Warna-warna gelap gitu ya. Jadi kelihatan makin sangar aja. Kelihatan makin sangar. Iya. Tapi menurut Mas aja gimana warnanya ini? Ini sih oke sih. Sebenarnya yang saya suka juga soalnya pas kombinasiin sama logo-logonya ya. Dikasih warnanya nih warna-warna hitam nih.
Oh iya, Kalau berarti dikasih warnanya kayak putih gitu, stikernya malah jadi Rame ya? keramean, malah agak belang-belang. Kalau ini kayak satu kayak sinkron gitu nih, warna si body sama si berarti sinkron saja ya. Sinkronnya. Yoi, Langsung yoi. suhunya langsung guys, sinkron. Oh iya, kita belum bahas tadi buat kaki-kaki ini, Kang. Oh iya. Nah, ini kan sekarang pakai velg gede nih, ASR betul, ya. Betul. Ukurannya berapa nih? Ini ukuran ring 20, lebar 12 in. Lebar 12 inch. Makanya yang ada bener-bener apa namanya keluar banget. Betul. Gitu ya. Tapi ini sempat drama juga Mas Jaje. Aku salah beli pelek. Oh. Awalnya kan ring 20, lebarnya 9. Ternyata masuk banget sih, masih masuk itu. Masih cebur ya? Masih cebur. Akhirnya penonton banyak yang nyaranin, aku kan baru tahu pakai 12 in gitu biar lebih keluar gitu. Biar lebih keluar. Akhirnya aku ya udahlah beli lagi dan cocok kayak gini. Iya. Nah, sejauh ini nih dengan udah diganti yang velg lebar seperti ini ya. Kendalanya buat dipakai apa tuh, Kang? Kendala agak berat juga. Oke. Iya, agak berat. Ke setir ya? Iya. Setir. Oke. Terus kayak ininya kalau di tol itu kayak lebih bunyi gitu. Oke. Ada suara bunyi. Lebih berasa ya bunyi lebih ke dalam berasa, ya. Dan itu aja sih. Paling sekitar itu ya. Nah, paling sih kalau misalnya dari saya nih, dari pengalaman saya, emang kalau kita pakai ban yang lebih lebar gitu, ke steeringnya akan berasa lebih berat. Oh iya. Jadi kayak mesti mastiin tekanan angin ban juga jangan sampai kurang. Kedua, kondisi power steering tuh sehat tuh. Oh iya. Soalnya kayak mobil ini kan udah 2013 kan ya, betul. udah belasan tahun yang lalu gitu. Salah satu yang mesti emang dicek misalnya pompa power steeringnya. Iya. Kalau dia udah kurang bagus kondisinya, ketemu yang lebar seperti ini makin berat ya berbelokinnya. Betul. Masih nyegerin, nyehatin power steering lagi gitu. Kalau untuk berisik ke dalam sih mungkin wajar ya. Kalau kita pakai ban kasar gitu emang pastinya di aspal akan ke dalam suaranya. Iya. Jadi kayak anggapnya kayak apa ya? Konsekuensinya lah. Kayak konsekuensinya. Karena jenis bannya juga begini ya? Iya, gitu. Oh iya, kalau kaki-kaki gimana nih, Kang? Nah, kaki-kaki sih aku sempat drama juga tuh ya. Karena aku juga waktu itu aku tinggiin nih. Oke. Aku tinggiin sekitar 10 cm lah ya. Ditinggiin 10 cm ya. Nah, ininya itu agak ngangkat banget. Begini Mas Jaje, ini namanya apa ya? Upper arm. Upper arm ya. Arm atas. Jadi arm itu di depan sininya ada dua nih. Satu yang atas, satu lagi di bawah sana tuh. Itu. Iya. Itu. Nah, jadi kalau kita tinggiin mobil gitu ya, efeknya ini akan jadi nekuk. Iya, naik banget. Jadi kayak ngepernya itu sedikit. Ya, jadi nggak ada mainnya kan. Nggak ada mainnya kalau yang masih standar ya. Bener. Akhirnya aku nanya, ya udah aku gantilah. Oke, ini baru sekarang shocknya udah diganti nih. Iya, aku pakai Profender. Pakai Profender, iya. Benar sih. Emang kalau misalnya kita ngomongin kaki-kaki itu, kalau mau cara gampang dan murah, emang cuma diganjel aja. Iya. Betul. Cuma efeknya di setirnya tuh jadi nggak nyaman. Betul. Bantingan nggak enak. Terus handlingnya tuh juga kayak berantakan aja gitu ya. Iya benar. Yang paling benar kalau mau ngeganti ninggiin mobil emang suspensinya diganti lebih tinggi gitu. Tapi emang lebih mahal lah ketimbang cuma ganjel aja. Jadi ya tetap ada plus minusnya. Aku baru tahu loh, PR-nya kaki-kakinya banyak ya. Waduh, pusing. Iya. Jadi sih kalau kurang lebih nih Kang ya, model-model Ranger yang dibikin sangar nih, pakai muka Raptor kayak gini, pakai ban gede, velg lebar. Kebanyakan mereka lebih arahnya ngincer gayanya aja, tampilan aja. Iya betul. Iya betul. Konsekuensinya dirasanya tuh agak kurang gitu. Kalau misalnya kita mau dapat tampilan yang tinggi seperti ini, tapi dipakai juga enak, benar-benar PR-nya masih banyak yang dilakuin di kaki. Banyak banget. Iya, aku juga baru tahu loh. Ampun, ini banyak banget PR ya. Nanti aman, nanti bisa sambil kita ini teman-teman, kita akan lanjutin lagi, sharing lagi. Buat suspensi atau buat yang lainnya gitu. Betul. Kan. Ya pasti sekarang kita lanjut lagi dulu ya Kang ya. Siap Mas Jaje. Lanjut dulu. Ini nih mungkin ini kali nih. Nah. Ini footstep-nya nih
custom nih? Ini ya aku custom. Custom. Sekalian sama yang belakang, aku beli sepaket. Jadi ini sama yang di Belakang. bumper belakang. Oke. Karena kan netizen banyak yang ngomen, pakai injekannya dong. Ya udahlah. Kalau enggak lumayan naik ya. Iya, lumayan banget. Tapi ini kita perlahan lah ini dulu. Ya. Soalnya netizen bilang kayak yang kebuka itu langsung muncul itu apa itu? Oh ya, ada juga yang modelnya yang elektrik gitu. Jadi Elektrik, pintu iya. dibuka, dia langsung ada pijakan Iya, kakinya. itu keren sih. Aman lah, bisa perlahan dulu. Pelan-pelan, iya. Kalau kadang-kadang kalau langsung pol-polan semua juga seninya agak kurang Iya, gitu. seni agak kurang, Prosesnya benar-benar. nggak pelajarin ya. Iya, bener banget. Oke. Nah, Kang, ini nih berikutnya nih. Ini buat roll bar belakangnya, ini juga berarti baru nih masangnya nih. Ini sepaket sama body. Oh, sepaket sama body. Iya, aku beli dari Cina. Jadi si convert bodinya itu udah termasuk buat roll barnya ini. Termasuk roll bar sama spion. Oh, sama iya. Spionnya juga teman-teman. Soalnya kan kalau aslinya kan nggak segede gini kan ya. Betul. Diganti spion juga. Oke. Nah, Kang, ini sebenarnya yang paling nggak sabaran saya tanya nih. Yang dibawa di belakang nih. Oh, ini. Ini yang bikin beda, teman-teman. Jadi Akang bawa motor kesayangannya di sini. Betul, ini dan motor. hari ini spesial banget nih, Kang. Ini terima kasih loh. Sampai motornya ikutan diangkut ke bak Ranger-nya nih. Iya. Karena aku mau ngenalin aja nih di channelnya Mas JJ. Oh, siap. Saya sambil belajar juga nih, Kang. Iya. Gimana? Jadi ini di Ninja apa nih, Kang? Ini Ninja 250 2018. Jadi ini kebetulan motor perjuangan saya dari nol nge-YouTube Mas JJ. Oh. Iya, ini motor pembawa hoki, motor pertama. Iya. Yang merintis ini jadi ya? Iya, ini habis itu aku nabung beli Yamaha R6. Cuman Yamaha R6 yang lebih naiknya aku. Ketika beli motor itu makin naik aku. Oh, tapi kalau kita ngomongin dari nolnya nih. Dari nolnya ini. Ini yang nemenin ya? Iya, ini. Wah, luar biasa. Jadi ini adalah Ninja 2,5 FI 2018. Betul Mas JJ. Kalau FI itu apa berarti? Injection? Iya, injection. Injection ya? Udah injection. Wah. Ini berarti sekarang motornya tetap masih dikontenin atau malah udah lebih banyak ini nih, Kang? Ini lebih banyak diem. Karena ibaratnya udah tamat lah perjuangannya. Jadi aku pakai motor yang lain kalau buat konten. Oke. Ini kayak udah nih, masanya kemarin dia udah udah benar-benar berjuang habis-habisan ya. Betul, sekarang JJ. Menikmati masa ininya nih, santainya. Betul. Oke. Wah, asik banget sih ini. Nah, bedanya lagi kalau Mas JJ kan kalau main mobil tinggi kan emang buat di tanah ya, buat di ini. Kali ini aku buat towing Mas JJ. Buat towing. Iya. Nah, ini cara naiknya gimana nih? Cara naiknya ada tangga. Nih, aku langsung keluarin aja ya. Oh iya. Ini Mas JJ tangganya. Oh enteng. Oh, aluminium ya? Iya, aluminium enteng. Oh, oke. Nah, oke. Ini udah benar ya gini ya? Ini udah benar. Oh, kuat kok. Ini kan gini, ini kan lumayan tinggi nih, Kang. Betul. Kalau kita naikin motor, ini kayak apa? Mesti kayak ambil acang-acang dulu buat naik ya? Ada satu lagi Mas JJ. Pakai ini. Oh, kursi. Saya kira. Nah, jadi kalau kita naikin motor begini, naik, digas, begini. Oh, saya kira itu orangnya tuh naik di motor. Enggak ya? Enggak. Oh, enggak terlalu berbahaya. Oh iya. Iya, soalnya kan tinggi banget kan. Kalau misalnya enggak ini, lumayan nih teman-teman kan. Betul, jatuhnya ngegabruknya lumayan. Ternyata dituntun ya. Dituntun gitu. Naik, gitu. Naik, tapi tetap lumayan ya. Saya aja nggak megang motor nih, keseimbangannya lumayan goyang. Awal-awal agak goyang, cuman kalau kita udah terbiasa, udah lancar. Udah aman ya kalau udah biasa ya. Udah aman. Oke, iya. Beresin dulu. Enteng sih ya, aluminium ya. Iya. Nah, berikutnya nih Kang, kita ngomongin suspensi belakang. Kan berarti kan karena ini emang untuk bawa motor, berarti kan relatif nih bebannya lumayan kan di belakang kan? Iya, betul. Kayak misalnya ini motor Ninja ini kurang lebih berapa kilo nih? Beratnya 165.
Oke, Nah. sekitar 165. Betul. Cuma kalau sekarang saya lihat kan udah agak dongak ya. Iya. Padahal kan bak ini tuh bisa di atas 500 kilo. Oh, iya. Jadi kalau misalnya emang mau dibikin lebih dibikin lebih rata, emang kita mesti nyesuaiin di per daunnya nih. Oh, di per daun. Tumpukan per daunnya. Ini kalau soknya saya lihat kan udah ganti Provender juga ya. Udah ganti. Yang belakang. Betul. Enak, ada setelannya tuh Kang. Oh iya. Jadi kalau misalnya emang belakangnya masih banyak kayak mantul-mantulnya gitu, tinggal diputar aja ke kanan, dikerasin. Oh, disetel ya? Bisa di setel. Oh, itu soalnya ada setelannya. 1, 2, 3, 4 ya? Ada 4 ya ini yang ini ya. Itu bisa di setel. Tapi kalau kita mau bikin lebih rata lagi si bodinya, ini emang masih lebih disesuaikan lagi nih si pernya. Jadi kalau per daun kan dia emang untuk bawa beban ya gitu. Jadi makanya kalau mobil-mobil angkut kebanyakan model pernya masih yang daun gitu kan, belum yang model keong gitu. Iya. Dia emang kalau per daun itu kelebihannya untuk bawa beban berat tuh lebih oke. Lebih oke ya? Lebih oke. Cuma terkadang mungkin kalau misalnya emang pernya udah agak lemes gitu, baru diisi 160 kilo, kadang-kadang udah langsung ambles. Jadi gitu. harusnya ganti per daun ya? Ini udah per daun. Udah ya? Ini udah per daun gitu. Cuma emang kalau misalnya per daunnya sekarang kayaknya itu masih standarnya ya? Masih standarnya? Masih standarnya. Itu kan udah belasan tahun nih umurnya nih. Jadi kadang-kadang dia baru kena beban segini aja langsung ambles. Cuma kalau sekarang masih nggak apa-apa nih, dengan agak turun belakangnya gitu sih ya nggak apa-apa, pakai dulu aja, tetap aman kok. Jadi yang lama harus diganti baru gitu per daunnya? Jadi bisa antara diganti baru atau dia dipres lagi. Oh, dipres lagi? Ditekuk lagi pernya. Oh. Soalnya per kan dia modelnya kayak U gitu tuh. Makin lama dia makin rata. Oh, iya. Karena udah umur udah makin rata, tapi bisa kita press lagi. Walaupun tetap sementara ya, bukan berarti kayak bisa bertahun-tahun lagi. Soalnya ini aku tambahin juga, Mas Joji, aku pakai peninggi ini juga. Oh, oke. Terus tambah ganjelan itu juga. Oke. Jadi total naik 10 cm dari naik 10 cm. Oh iya. Emang kalau model kayak peninggi gini, ini nggak akan pengaruh ke kekuatan per untuk nahan beban. Oh, dia sekedar supaya mobil lebih tinggi, jadi ban ukuran ini bisa masuk. Iya gitu. Betul. Jadi kalau ini kaitannya lebih ke mobilnya lebih tinggi. Tapi kalau per kaitannya kuat nggak nahan beban? Oh, iya. Kayak gitu. Ini kan coba ya Kang ya, kalau kita lihat dari samping nih, mungkin teman-teman bisa ngeliat kalau dari samping frontal gini kan, dia agak turun gitu. Betul, ya. Iya. Agak turun. Padahal kan masih baru 165 kilo 165 nih. ya? Tapi kalau emang dirasa nggak apa-apa, agak sedikit jengak, ya udah pakai aja. Tapi looknya kayak kurang oke ya kalau begini ya. Iya sih. Tapi kalau motornya diangkat rata lagi kan? Rata lagi. Rata kan? Rata lagi. Iya. Jadi makanya kadang-kadang kalau mobil kayak double cabin atau yang bawa muatan, ada yang sengaja dibikin pas lagi kosong agak nungging belakangnya Kang. Oh. Jadi pas diisi barang dia malah jadi rata lagi. Gitu. Tapi menurut Mas Joji ini aku terlalu tinggi apa gimana nih? Ini aku naikin 10 cm. Kira-kira ketinggian apa sebenarnya gini, karena arahnya lebih mau ngejar tampilan aja. Iya. Sebenarnya kalau emang udah cocok dengan tinggi segini, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Pertahanin aja. Iya. Kecuali kalau arahnya misalnya kita mau nanti serius pakai off-road segala macem. Kan kalau tinggi gini kan limbung dia. Oh iya, betul. Iya. Itu baru nanti kita coba kulik lagi. Ya. Tapi kalau buat peruntukan misalnya harian atau bawa motor kemana udah oke, udah pertahanin aja. Pertahanin aja ya. Soalnya paling ngangkut beban maksimal 200 kilo sih. Oh, oke. Paling kilo. segituan ya. Masih batas wajar sih. Batas wajar ya? Iya, masih oke sih teman-teman segitu. Nah, kemudian nih Kang, mobil ini paling jauh dibawa kemana udah? Kemarin aku bawa ke Bandung. Ke Bandung udah ya? Ke Bandung udah. Itu sambil bawa motor. Oh, emang ada acara motor di sana? Ada acara motor, iya. Oh, sekalian jadi ya? Sekalian, betul. Cuman, emang tipe ini boros juga ya? Nah, jadi gini. Kan kalau orang mikir diesel ya, emang kan lebih irit. Cuma, kalau kita ngelihat mobilnya itu juga kondisinya mesin ya terutama ya, juga udah nggak terlalu bagus,
salah satu efeknya boros. Oh, Gitu. iya. Makanya kalau saya sempat waktu itu bilang ke Akang kan, jadi kayak pakai Ranger terutama ya, baiknya tuh kita nyatin di bagian mesin dulu. Kayak bospomnya gitu, terus habis itu injektornya di bagian situ tuh yang udah suka umur lah. Oh iya. Kalau Ranger di situ sih paling Di situ ya? penyakitnya. Soalnya ini aku makainya Dexlet. Ini pakai Dexlite sekarang. Dexlite, Nah, iya. cuma kan kita nggak tahu nih kayak dulunya gimana nih. Oh. Apa full isinya solar aja, apa enggak gitu. Tapi minimal ya kalau misalnya udah sampai di kita, kalau mau aman sih emang kita ngecek nyeluruh dulu sih. Nyeluruh dulu terutama ya? di mesin. Oh, Sama iya. satu lagi Kang, yang bikin boros, kalau kita udah pakai ban gede, itu konsumsi BBM-nya lumayan berasanya jadi boros. Karena mungkin agak berat gitu. Iya, bener. Oh gitu. Terutama tarikannya ya. Tarikannya Dia ya. ngebawa atau gotong bebannya tuh lebih berat lagi. Lebih berat. Iya. Mobil ini masih bisa pakai solar biasa nggak sih? Sebenarnya gini, kalau misalnya dibilang bisa sih bisa aja. Bisa ya? Selalu tuh sebenarnya sama aja. Pada intinya adalah lebih ke konsekuensi kita terhadap keawetan mesin. Jadi mungkin biasanya orang tuh ada yang coba buat menggantinya gitu dengan filter solar misalnya yang lebih cepat diganti baru gitu untuk konsekuensinya biasanya gitu. Iya. Tapi sejauh ini pakai gimana? Happy kan maksudnya? Happy. ya? Wah, ini kalau lihat pandangan ya, banyak yang hormat. Oh, Aku kayak security perumahan. Oh. Aku perasaan, weh siapa? Aduh, kayak Gojek. Weh keren mobilnya, keren. Kayak gitu. Ada plusnya. tetap ada plusnya, iya. Rezeki itu, soalnya bikin orang senang. Bikin orang senang rezeki, iya betul. Bisa jadi rezeki nih buat ini. Iya. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat mesinnya nih. Nah, ini udah lumayan menghabiskan servisnya, udah lumayan ini. Lumayan di mesin ya. Itulah dia kalau kita ambil Ford Ranger second ya. Betul. Emang lebih banyak PR-nya akan di mesin. Jadi kalau kita ngomongin bekasnya, misalnya Hilux, Ranger, Triton, mungkin Ranger di tahun yang sama dengan yang lain harganya lebih jatuh. Lebih di bawahnya. Betul. Tapi kita butuh lebih banyak buat nge-servis terutama mesin atau biasanya transmisi. Iya. Gitu sih, Kang. Jadi kalau ini udah apa aja nih yang diservis? Kemarin aku ganti-ganti karet-karet ini, Mas JJ, soalnya udah retas. Oke. Akhirnya diganti, terus seal-sealnya, soalnya kan udah rembes. Akhirnya diganti semua. Oke. Habis itu servis udah. Servis juga udah ya. Lebih ke umur sih, Mas JJ. Lebih ke umur harus diganti banyak gitu. Iya. Kalau sekarang, tapi nggak ada kendala yang terlalu gimana banget kan untuk mesin untuk dipakai sampai ke Bandung pun misalnya kemarin. Oh, alhamdulillah nggak ada. Aman. Karena ya? Ini sebelum aku beli ini bekas jasa marga, bukan tambang. Oh, oke. Iya, jasa Nggak marga. secapek kalau bekas tambang ya. Betul. Oke. Ini ngomong-ngomong teman-teman, sebenarnya mobil ini iya emang tinggi ya. Tapi ini ada jarak yang cukup lumayan nih. Yang memisahkan kita dengan radiator dan lain-lainnya. Makanya kayak harus pakai kursi lagi. mau megang ini kayak masih pakai kursi lagi. Iya. Jauh juga nih. Oke. Iya. Kalau sekarang berarti untuk mesin ini belum ada yang perlu langsung ditanganin lagi ya? Belum, Oke. Jadi awalnya kan orang bengkelnya ganti aja semua, cuman aku pengennya perlahan deh, kalau ada yang kerasa ya udah ganti. Baru ini ya? Iya sih. Kembali lagi, bijak aja buat ininya. Betul, karena ini mobil dandanin. bukan mobil buat aku buat harian sih, bukan. Cuman buat kayak jalan-jalan, ngonten, udah gitu aja. Jadi bukan yang tiap hari keluar rumah juga ya? Kalau tiap hari keluar rumah, repot. Repot juga ya? Ngeluarin gedung ini masalahnya. Ngeluarin repot. Ngeluarinnya repot. Betul. Aduh, oke. Ya teman-teman, mungkin untuk sekarang segitu dulu nih. Sebenarnya kita pengennya masih ngelanjut lagi ya, ngetes lagi. Tapi juga emang hari ini kita emang mulai syutingnya udah dekat ke jam buka puasa. Jam buka puasa. Mungkin di lain waktu ya. Di lain waktu kita. Di lain waktu. Siap. Tapi mungkin juga teman-teman
Kira-kira gimana nih? Apa kita lanjutin nanti nextnya kita ajak Akang buat nyobain off-road tipis-tipis nih? Off-road, mau banget dong. Sekalian berlatih kita. Sekalian ya, Iya. sekalian ya. Nah, teman-teman juga mungkin ada yang kepengen ngasih masukan untuk Power Ranger-nya Akang, bisa tulis juga di kolom komentar. Kira-kira bagusnya diiniin apa, dipasangin apa, diganti apa, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Yang pasti buat di hari ini, nih saya udah thank you banget nih Kang MV udah hadir di sini. Siap. Kita bahas kulik tipis-tipis Rangernya sebelum nanti insya Allah kita akan bawa ke track off-road ya. Oke. Iya. Siap kalau gitu. Kang, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih Mas Didi juga. Kita ketemu mungkin nanti habis lebaran ya. Habis lebaran. Habis lebaran. Siap kalau gitu. Jadi minal aidin wal faizin dulu Mas Didi. Maaf lahir batin juga sama-sama. Terima kasih banyak. Teman-teman, terima kasih banyak buat kalian semua. Maaf lahir batin dan kita akan pastinya lanjutin lagi bareng Akang MV di track off-road. Terima kasih ya yang udah nonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.